seperti apa? Dia muncul saksi. Ya kan? Ya, kita perhatikan semuanya harus bisa mendetek ya. Atau gerakan angular mana yang dia tidak ROM-nya terbatas, kemudian dia ada Wong Baker-nya mendukung. Ya. Paham ya Mas ya, jenengan? Ini kan punggung tuh. Ya. Punggung atau pantat? Tuh, kamu bukannya pantat. Pantat gimana? Kalau digerakin, ya beda itu. Pantatnya berarti beda. Tuh, hitam. Iya. Kalau di mana ya supaya enggak? Nah, silakan digerakin full LGS ya. Full LGS. Nah, kau senyum semua. Mau bakernya satu. Ya. Kayang. Museng. Kasih kayang. Museng. Full. Iya tuh pesan. Full. Mosing. Nah. Wong Baker-nya ya. Anda perhatikan sudah. Coba Anda harus cermat ya, sebentar. Ini kecermatan Anda. Dan nanti potensial ada pasien seperti ini. Tapi Anda harus ingat ya, Wong Baker ini kan dia gerakan full LGS. Ketika di situ ada listesis, tentu Anda harus pahami. Maka sebelum itu kira-kira kalau ada posisi back pain seperti ini, kira-kira saudara bisa ada semacam warning atau kehati-hatian di awal Anda mau melakukan suatu assessment. Apa kunci yang perlu Anda lakukan? Fokus. Supaya ini juga tidak nambah. Kalau listesis, Anda tahu kan listesis apa listesis? Listesis apa listesis? Tanda nggak sih? Ayo, listesis apa? Spondylolisthesis itu apa? Mencolot. Gini. Kalau saya ngomong ada suatu term yang Anda belum familiar, tanya Pak, izin interupsi, apa Bapak listesis itu? Setahu saya tuh Lesos itu adalah nama salah satu komedian misalnya. Tapi listesis apa? Paham ya? Apa listesis? Belum tahu. Pinter. Pergeseran spine vertebrae. Ya, vertebrae displacement vertebrae. Paham ya? Oke ya, jadi bagaimana kita mendetek di awalnya apa yang perlu kita lakukan bahwa pasien ini aman untuk melakukan gerakan assessment itu. Dengan apa caranya? Bukan apa kalau gini apaan? Ditanya. Paham ya? Ditanya. Kok saudara bisa nyeri pinggang ini? Lu riwayatnya gimana? Insidennya gimana? Wah, saya jatuh. Posnya gimana jatuhnya? Saya jatuh terduduk. Oh gitu, ketinggian berapa? Ya 2 cm. Oh sakit. Wah itu sampai lah ya. Ya ada itu. Kemarin itu tetangga itu meninggal. Itu katanya dia bisa jamaah dia jadi imam duduk itu terjatuh itu meninggal. Saya bilang gini, ya betul-betul meninggalkan dunia tidak hanya meninggalkan rumah. Ya. Beneran itu. Nah setelah dari kursi ke lantai itu mungkin dia serangan jantung. Kan kayak gitu, langsung mendadak sudden death. Gimana? Kemudian yang kedua apa? Untuk memastikan tadi sudah saya singgung di awal-awal. Untuk memastikan apa tadi? Untuk memastikan secara objektif. Anamnesis. Objektif itu kan pemeriksaan di luar pemeriksaan subjektif kan? Apa itu? Foto ronsen. Foto ya kan? Foto ronsen. Ada foto jadi 3 kali 4 nggak ada gunanya. Pengurangnya ada ngapain tanya foto? Ya itu di foto ronsen kan? Kalau ada. Sekarang foto ronsen lebih canggih kan, bisa ditransfer ke HP kan? Bisa Anda lihat dan sebagainya kayak gitu. Oke, saya kira gitu ya. Kalau dia tidak ada, baru Anda jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak aman. Kayak gitu. Itu penting ya ketika kita melakukan. Oke. Nah, coba dikirain Mas. Ada gerakan apa? Sebentar. Saya konfirmasi ke Masnya. Anda coba dia biar gerakan universal unbending, kemudian Anda tebak di gerakan yang ke mana, arah mana yang potensi itu terhambat dan dia mengalami Wong Baker yang dilihat dalam ekspresi wajahnya. Kemudian yang berikutnya, nanti Masnya juga akan menyampaikan, saya pada gerakan ini Pak. Ya, kayak gitu ya. Oke.
Deal ya, sepakat. Mas, kalau kamu itu supaya tidak ekspresi kamu itu terganggu, coba kamu pejamkan mata tapi cuma gerakan. Gitu ya. Saudara tolong mulutnya dikunci. Ya, Anda harus konsumsi jamu, jaga mulut. Oke. Oh, kalau kelamaan tak teteh makanya. Bismillah. Yuk. Ya udah kamu ngadep saya aja. Padahal gitu mau bekernya nggak kelihatan. Oh, gimana nih? Mas, sem penuh. Tangannya nggak usah gitu. Full kan. Full. Nggak bisa sampai nyentuh ini desa. Nah, full. Terus set muter. Punggungnya naik sebelah. Mau skoliosis. Balik arah. Ada bunyi. Iya. Balik arah mas. Wah bagus. Oh bunyi lagi. Tapi bunyinya lebih keras yang ini ya. Coba sekali lagi dong. Bagus. Anda lihat bom packernya ya. Iya. Bunyi baik tadi. Nah, oke, terima kasih. Yang mana kanan. kira-kira? Yang Dia kanan. betul mata. Ya karena dia berdiri seperti netral begini, dia lebih kemana? Kalau yang sakit potensi dia adalah concentric shortening. Berarti kalau dia sakit gini otomatis begini, tidak mungkin yang sakit dia gini, ya kan? Atau sakitnya dia angulat, berarti kan dia potensi ada sedikit kayak gini. Dia mencoba untuk memproteksinya itu. Paham ya? Oke. Kamu netral aja ya mas, senyamannya mungkin. Ya. Nah, kayak gini dia side bending enggak ini? Atau pada line of gravity-nya dia betul-betul lurus? Iya. Ya, mau izin mas, ini, nah kayak gini ya. Oke, silahkan. Bentar, angle-nya begini. Yuk, Kanan lebih tinggi. Nah, kalau Anda ini, dan Anda perhatikan, kalau Anda menyatakan ini adalah hubungannya dengan lateral bending, berarti dia ada momen rotasi. Mananya apa? Anda lihat pinggul dengan bahunya ini satu level, satu garis. Kayak gitu loh. Tapi kalau dia itu ada momen rotasi begini, Anda tidak bisa itu. Ini berarti ada rotasi yang terhambat. Jadi dia gini. Nah, gini itu tidak mungkin hanya begini saja. Kalau begini saja, murni hanya lateral bending. Tapi kalau dia begini, ini ada momen rotasi. Nah, kalau sudah seperti ini ada kontralateral dari angle dari vektornya. Nah, dia seperti ini sakit kan begitu. Jadi gini, kalau dia mau begini, tinggal begini. Nah, berarti kalau sudah seperti itu Anda tinggal cari di bagian sisi yang terjadi pemendekan. Paham ya? Nah, disitulah sebanyak mudahnya Anda melakukan suatu asesmen. Oke. Memang sengaja tidak kita beritahu kan, mestinya Andanya kan tanya itu. Mestinya paling gampang pasien ditanya, Mas sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Coba dikira-kira kayak gini-gini. Oh iya betul. Coba kayak gini Anda perhatikan dari postural fold-nya dia ke arah mana vektornya. Itu Anda bisa cek. Oke, kalau di sini tadi sebelah ini tadi apa yang tengah apa? Kanan. Yang sebelah sini? Kanan ya. Oke. Sekarang lakukan gerakan lateral bending ke kanan, Mas. Sirkulasi kanan. Nah, Anda perhatikan jangkauannya ini. Yes. Ke kiri. Oke. Sekarang Anda lihat di sana. Coba perhatikan ya. Mohon maaf, matanya terlalu dipejam. Lateral bending ke kanan. Lihat ekspresi wajah. Maksimalkan, Mas. Oke. Kiri. Ya cukup. Nah, kemana dia? Nah. Oke, kamu kemana mas? Yang sakit? Yang mana sakit? Yang mana yang sakit? Yang kiri pak. Oke ya, bagus, terima kasih. Ini dia sakitnya yang kiri. Kenapa Anda bisa lihat sakit yang kiri? Karena dia lebih shortening. Kan ya, tapi pemain tadi kan sudah saya sampaikan, tidak ada orang, aduh saya kok sakit, tidak ada. Saya kayak sakit, kayak gitu. Sama dengan, aduh saya ketakutan ini, tidak ada. Ya kan? Anda kan pasti paham ya, kenapa orang ketakutan itu palpitasi, kenapa orang ketakutan itu pasti kaki penuh.
dia mengkontraksikan diri, otomatis ada impeachment. Karena impeachment berarti sirkulasi pernafasan nggak longgar. Makanya dia disuruh udah relaksasi Anda buka. Paham kan? Nggak ada orang kata aku ketakutan. Aku takutan pasti gitu. Ya enggak? Iya, korup nanti dia, korup oksigen. Depth oksigennya lebih banyak. Dia hutang oksigennya lebih banyak. Oke. Oke. Cukup ya. Nah, silakan Mas. Nah, ini adalah myofascial unbending. Ini dulu. Ini saya sedikit agak bertanya kenapa grup tengah dan grup yang sebelah kiri saya ini kok menyatakan kanan. Padahal tadi sudah sampaikan berkali-kali, ketika dia mengalami suatu gangguan, potensial dia akan mengalami suatu memendekan. Spasme itu tidak ada, spasme cordial lengthening. Ya enggak? Spasme pasti kok shortening, kan begitu. Ini yang Anda harus kunci pemahaman itu. Ya, jangan terbalik-balik ya. Oke. Kemudian tadi yang kiri ya Mas ya. Nah, ketika dia adalah yang kiri, maka saudara bisa dengan mudah. Ini ada tidur santai, ya kan? Nah, melekat saya. Lo udah di sini taruh di tengah posisi. Nah, ini melekat saya. Ini melekat saya santai. Nah, biar dah kotak-kotak bulan. Anda paham kenapa ditaruh seperti ini? Untuk apa? Untuk apa ini? Maltension. Apa itu? Tension. Ringan. Ya kan? Dia adalah terjadi longitudinal kan gitu. Yang penting. Paham ya? Jadi ini sebenarnya ini harapannya dia bentuk arkus. Nah, sisi yang mengalami ini bentuk arkus. Ini sendiri juga bentuk arkus. Jadi dia bukan diposisikan yang netral, dia memang diposisikan yang tadi kan dia terhambat di sebelah kiri, dia kan begini. Ketika dia di sebelah kiri dia tekik gini, tapi tetap dalam posisi yang nyaman kampusnya. Ya, jadi dia dalam kondisi yang nyaman pada peregangan yang ringan, sehingga dia tidak ada proses iritasi ya. Nah, ketika sudah seperti ini, masih ingat dulu ya, kontak tangan kita harus apa? Harus apa kemarin masih ingat? Ada berarti baca. Kemarin itu, ada ya gini. Saya tuh heran Pak. Mahasiswa, saya tidak tahu ya kelas Anda apa kelas satunya itu. Kelas satunya itu bagus itu, tapi kelas satunya pasif sekali. Oh ya udah itu makan HP dulu Pak. Mereka kompak gitu. Mungkin yang satunya kita semangat, tidak usah belajar. Ini satunya semangat belajar. Nah, ya ini nih. Jadi kadang-kadang ya biasanya tanya, mahasiswa itu loh, sebelum praktek dikasih teori, kok ya nggak ada efeknya gitu loh. Saya heran ya, kalian tuh benar-benar belajar kok enggak toh? Jangan ini amanah ya saya sampaikan. Orang tua Anda itu bayar UKT tidak harus bisa pakai media. Kalau gosok-gosok gini dihitung Pak, gosok. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, permisi ya Mas, ini harus kontak langsung, ya kan? Harus kontak langsung. Ketika saudara melakukan, ini kan saya sampaikan seperti Stephen Stram. Nah, Stephen Stram, ini kan dia bisa menggunakan berbagai media. Bisa seperti ini, ya kan? Bisa juga seperti ini. Nah, kalau ini medianya bagus, ini kan bukan stop seperti ini kan gepeng. Jadi saya buat lengkung nggak bisa lengkung, kan? Permisi ya Mas, bisa dulu sebentar. Mohon maaf. Ini bisa lengkung, begitu kan? Nah, ini Anda bisa lakukan teknik Stephen Stram. Ya. Paham? Jadi seperti ini. Berapa kali tadi? 3 set. Supaya Anda boyok Anda tidak pegal. Ya enggak? Ini bisa dinaikkan. Caranya gimana? Ditekan ini. Supaya naik. Kalau dia tidak mau naik, siapa yang harus naik? Enggak ada. Kecuali kita yang harus pendekkan ini.
Kuda-kuda. Ya kan? Hah? Tadi gini siapa yang enak? Nah. Ya kan? Ini Peringisan. Anda lakukan berapa tadi? 3 set 6 sampai 10. 6 sampai 10. Kenapa dikasih dari 6 sampai 10? Kok ada 6 saja Pak? Kok ada 7 saja Pak? Anda lihat tonusnya. Kalau dia sudah relax, ya sudah saya 6 sudah relax. 6 setengah Pak? Ah enggak ada. Ya kan? 6, 7, 8, 10 dikasih. Ini adalah longitudinal pendis. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Transverse pendilis. Anda bisa transverse pendilis. Ya, panjang longitudinal itu. Ini adalah transverse. Ngapain gak enak lagi? Ya kan? Pak, mungkin nggak seandainya saya kasih pakai ya, Anda lakukan gini, ya boleh aja. Ya kan? Tapi kan nggak enak tuh, enak ya gini. Enak kan? Enak kita berbisnis. Ini ya sama saja tadi. Kemudian setelah ini kalau Anda lakukan cukup sedosis, Anda lakukan apa tadi? Cross hand release. Apakah Anda begini di pegangan sini? Ya kan? Ingat ya, jangan pakai kekuatan tangan murni, tapi kekuatan badan. Jadi ini hanya touch only. Nah, kemudian Anda gerakan pakai dengan badan. Tapi bukan terus sekuat bola sepenuhnya, perutnya jeblok. Kan tetap kita perhatikan kenyamanan pasar. Nah, setelah seperti itu, di antara longitudinal ini, tapi jangan begitu loh ya. Iya. Kalau pasar pakai itu begini. Ya, Bu. Tidak boleh contoh pegangan yang kurang baik. Mohon izin Pak, permisi ya Bapak 1 bulan ya. Bahkan saudara setiap mau memakai sesuatu yang sifatnya itu pribadi, sebagainya selalu mohon izin. Izin Bapak, saya buka ya. Anda selalu izin ya. Izin Bapak, berkenan saya buka ya. Oke, setelah itu Anda bisa lakukan. Misalnya, mestinya kan posisi pasien seperti ini. Cuma Anda kan tidak bisa lihat kan. Ini sengaja saya minta front lagi Mas. Ya, seperti ini. Misalnya kita dapati bukan sama islamic kompresi ya. Kita dapati seperti ini gitu. Main udah tahu ya caranya ya. Kalau kita palpasi seperti ini, ya kan. Kemudian dia ada yang mengeras, kemudian kita tekan begini. Nah, ada short sign seperti ini. Apa jam sign maksud saya? Tekan sini. Nah, disinilah sebenarnya letaknya. Kalau sudah seperti itu, kemudian Anda lakukan ischemic compression. Ini sampai ischemic. Nah, caranya dosisnya gimana kalau gini? Dihitungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dekompresi. Paham ya? Jadi saat kompresi, ini Anda kompresi seperti ini pelan-pelan. Jadi, tapi udah enak kok. Udah ya. Saya seperti ini ada tekan, yuk. Tekan sampai ischemic. Nah, setelah sampai ischemic Anda hitung. Tadi berapa kali tadi? 7 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Kemudian dekompresi. 1 titik dikasih. Mulai lagi. Ini kan dia sakit. Iya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dilepas. Ini adalah ischemic compression. Kamu palpasi lagi. Mana yang akan ada 60? Ayo, coba dulu. Ini mau di ischemic compression sama juga ya? Wah, tekan. Nanti yang berani saja, kamu enggak usah. Cari. Caranya palpasi, permisi ya. Caranya Anda mencari nodul
Ini adalah secara superficial dulu. Nah, ini kan ada. Mana yang lebih menonjol? Nah, menonjol, tekan. Coba ditekan, set gitu dia selesai enggak selesai. Nah, Jempol. ya gitu loh. Nah, ini kan sakit. Mati mental dulu. Mindset. Nah, ada itu. Kan pelan-pelan. Namanya titik itu kecil. Kalau besar apa namanya? Bulatan. Ya kan? Nggak mungkin kalau titik di sini apa isamiknya begini kan nggak mungkin kan? Paham nggak itu Mas? Ini penting loh diperhatikan. Kalau dia dapatnya di sini kemudian dia gini nggak ketemu. Namanya titik itu kecil, berarti dia di atasnya. Paham ya? Nanti ujiannya Pak, 2 titik Pak, apa pasti bisa. Kalau titik jempolnya jangan berjajaran tapi Sampai ditumpuk. isemik. Ya, sampai isemik. Jadi jangan hanya disentuhkan. Dihitungi. Ditekan Kalau sudah jempolnya sampai ditumpuk sampai iskemik. isemik. Nah, terus dilepas dikompresi. Kompresi netral. Ulang 3 kali. Siap-siap satu. Ablik. Harus di hype dulu. Ya. Yuk, Sang. Ini lah kamu dari sengkong. Lompatan. Jam side Sebenarnya selesai. adalah lokal twist response. Kalau ada Adalah tonjolan. refleks spinal. Nodul. Yang kedua adalah selesai mengadu. Jam side. Sore side, tanda kesakitan. Jam side sama sore side. Jam side itu apa tadi? Refleks karena kesakitan. Ih, pakai jempol. Mana yang kelamaan? Pakai jarum. Kita ini ada teknik yang kedua ketika saudara hanya bisa mendapatkan nodul dari pemeriksaan apa ini? Tidak tanahnya gelap ya. Ya nggak apa-apa. Nah ini sebenarnya kalau Anda masukkan di combining teknik, dia tinggal pick up. Ya pasien tinggal pick up pada setiap nodul-nodul itu. Itu amanan aja itu. Tapi lemes Pak rasanya Pak. Hah? Ya coba pick up Mas. Wake up. Back up Mas, back up. Dia tambah kuat. Ringan ini karena sirkulasi darah lebih banyak. Ayo. Ya, kamu takutkan. Dua, tiga, terus lebih kuat lagi. Ablik. Lebih kuat. 5. Lebih kuat. 6. Lebih tinggi. Kuat. Kenapa? Dia sirkulasi darah lebih banyak. Dia lebih ringan. Terus kuat. Tentang enggak kalau masuk jadi susuk. Kalau masuk jadi susu. Yuk, kuat. Ya, satu pertama ya. Dua. Silakan Anda lakukan apa namanya? Gerakan yang seperti tadi. Turun Mas. Ini kalau mau di rebonding teknik, kan ada 3 rebonding teknik.
Oh, rebonding Ya kan? gitu. Ini tuh Rebonding apa teknik. namanya mekanoseptor tadi. Mengembalikan mekanoseptor. Ini bisa apa namanya? Kayaknya Ini kayak gerakan apa? Anda tahu dah? Gerakan apa? Apa? Tapo. Tapo. Nah, tapi teman-teman kan kayak gini. Ini yang gini. Tip. Ini pasien mana yang nggak suka tuh? Ya, jadi ini sama, apa namanya, dosisnya sama. Nah, kalau dia sudah relax, berarti Anda tidak perlu combining teknik. Tetapi kalau masih belum relax, ini bisa model seperti tadi. Misalnya ya, seperti dia diminta untuk pick up. Pick up, Mas? Sebentar, ikuti saya. Saya kurang dulu ya. Dia diminta pick up. Yuk, pick up, Mas. Set, kembali. Set, combining teknik. Oke. Pertama kali. Ya. Combining teknik dengan long itu di dalam plain wrist. Ayo, jangan kan dulu. Oh, berarti kayak ditambah sama tekniknya. Madep sih. Long itu di dalam plain wrist. Jadi